Nama rancangan kanunnya rancangan kanun hukum keluarga. Ini sudah berjalan kami bahas sekitar lebih kurang 3 bulan lah. Banyak ada 200 pasal. Kebetulan di dalam satu bab itu ada bercerita tentang poligami. Jadi tidak khusus, bukan kanun poligami seperti yang kebanyakan ditulis, tapi kanun hukum keluarga. Kanun ini masih dalam pembahasan dengan berbagai pihak. Maka kami juga mengkonsultasikannya ke Kementerian Agama untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 174, mengkomunikasikannya dan mengkonsultasikan ke Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak supaya jangan ada tuduhan bahwa ini malah membuat menderita kaum wanita dan anak-anak, ya kan? Tetapi ini malah mau melindungi kaum wanita dan anak-anak tersebut. Jadi memang itu landasan berpikirnya. Tanggal 1 Agustus ini kami akan lakukan RDPU. Kami mengundanglah semua, baik dari media, baik dari pegiat-pegiat LSM masalah gender, masalah HAM dan sebagainya untuk hadir. Ya, kita bicara, kita lihat nanti apakah kanun ini bisa kita sahkan, bermanfaat bagi masyarakat, atau memang nggak usah kita sahkan kalau memang kira-kira nggak punya urgensi atau manfaat apapun untuk masyarakat. Sebab sebuah kanun itu dihasilkan supaya dia dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kanun ini memang mengurus masalah perkawinan, perceraian, perwalian, yang saya yakin banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat. Supaya jelas cara meminang, harus urus surat bebas narkoba untuk perkawinan, urus surat misalnya sehat dari HIV/AIDS. Jadi jangan pula nanti orang mau membina keluarga yang dihasilkan bukan keluarga yang baik, sehingga yang kita harapkan dari keluarga yang baik ini bisa menjadi kita bangsa yang baik. Nah, begitu dia. Mungkin itu intinya. Oh iya Pak, ini kan faktor judul yang ditampilkan kebetulan oleh salah satu media seakan-akan sebelumnya tidak legal, ya kan? Padahal nggak ada seperti itu, ya kan? Kita mencoba menyesuaikan perbedaannya. Di Aceh kita coba mengatur untuk ASN, PNS. Begitu, ya kan? Tapi nggak mudah, ini malah mempersulit laki-laki. Kalau laki-laki ini makin sulit. Ya kan? Jadi bukan semakin ini dia, ya kan? Bukan semakin dipermudah. Nggak ada dipermudah, maksudnya supaya laki-laki lebih mudah, ya kan, supaya perempuan nantinya lebih ini, nggak ada seperti itu pokoknya. Dan nggak ada kepentingan apapun di sini, misalnya katanya ini kebetulan Aceh 1 Aceh 2 juga. Nggak ada. oke, berarti kanun yang dibahas ini Pak, itu untuk poligami sendiri itu kan dalam undang-undang positif, undang-undang negara kan tidak dibenarkan untuk ASN dan pejabat negara lainnya. Apakah tapi ternyata kan di ASN terjadi banyak sekali juga yang kita tahu, ya kan? Kan lebih bagus tercatat, dia pernikahan itu tercatat resmi, ya kan? Hak-hak perempuan dan hak anak yang dilahirkan kemudian juga baik, ya kan? Kalau meninggal suaminya pun dia mendapatkan, bahwa nanti istri pertama haknya lebih besar dari istri kedua, ya wajar-wajar sajalah, ya kan? Nah, itu kan bisa diatur. Sanksi apa kalau setelah ada undang-undang ini atau kanun ini tiba-tiba nanti dia tetap nikah siri? Sanksi apa itu juga diatur. Jangan nanti kena berat peraturannya dia tetap nikah siri. Nah, berarti ini sudah melanggar kanun kalau menikah siri. Nikah siri ini yang korban kan wanita dan anak-anak. Kita sempat data nggak Pak? Berapa juga orang nikah Ada siri? datanya diberikan oleh Mahkamah Syariah, data perceraian, tingkat perceraian yang tinggi. Yang katanya saya dengar malah lebih tinggi dari tingkat nasional. Begitu. Kan luar biasa. Itu faktornya seperti itu juga. Yang nikah siri, nikah diam-diam, habis itu ya si istri pertama minta cerai, kan begitu. Jadi banyak hal. Jadi bukan ini kalau dibilang ini kepentingan DPR, banyak DPR yang poligami begini, ya udahlah saya nggak sanggup. Ini tuh biasalah masyarakat kan, karena nggak baca, kadang-kadang membaca framing judul saja, ya kan, nggak baca isinya. Inilah yang mau kita tampilkan lewat media supaya mereka baca dulu isinya, hadir dalam RDPU, hadir kita bahas bersama. Kalau bermanfaat kita sahkan, kalau nggak usah.